Jumpa lagi bersama saya, Ibu Amila, dari SD Tumolo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Paulatius. Beliau adalah wali kelas 5. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu Amila. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Kabar baik, Ibu. Nah, hari ini kita akan melakukan praobservasi yang nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelum melakukan proses observasi di dalam kelas itu, adapun tujuan yang ingin dicapai itu yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, bagaimana Ibu mempersiapkan diri dan melakukan pembelajaran terhadap siswa dan siswa merespon dengan baik. Yang menjadi pertanyaan saya itu, bisa Ibu jelaskan sedikit terkait dengan rencana pembelajaran hari ini, Ibu? Baik Ibu, hari ini saya di kelas akan melakukan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Dan sebelum menjelaskan itu, saya akan memulai dengan menjelaskan konsep dasar cahaya, kemudian menunjukkan demonstrasi tentang refleksi dan refraksi. Setelah itu akan dilakukan percobaan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Bagus sekali, Ibu. Berarti hari ini Ibu melakukan proses pembelajaran itu, materinya itu sifat-sifat cahaya, kemudian dengan konsep dasar cahaya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apa tujuan yang Ibu capai dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu? Tujuannya tentu saya menginginkan agar siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, lalu dapat memahami bagaimana cahaya dapat berubah arah dan kecepatan dalam melewati media yang berbeda. Oke, baik. Berarti tujuan-tujuan pembelajaran itu ada dua, Ya. yaitu siswa dapat memahami sifat-sifat cahaya, kemudian siswa dapat memahami bagaimana cara mengelola sifat-sifat cahaya itu seperti apa itu. Ya. Oke, baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu, apa metode yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas sehingga anak bisa memahami dan mengetahui materi yang Ibu terapkan di dalam kelas? Baik. Metode yang saya siapkan itu adalah metode demonstrasi, metode diskusi kelas, dan salah satunya juga inquiry based learning. Ini saya gunakan metode ini agar siswa bisa mengembangkan keterampilan bertanya dan berkomunikasi dengan baik. Oke, baik, itu bagus. Seperti ini dalam proses pembelajaran itu Ibu menggunakan ada 3 metodenya, Ya. yaitu metode demonstrasi, diskusi kelas, kemudian inquiry based learning. Oke, baik. Kemudian dalam proses pembelajaran itu mungkin strategi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Untuk strategi saya menggunakan yang namanya eksperimen langsung. Menggunakan eksperimen langsung ini agar siswa bisa saya libatkan secara langsung dalam melakukan percobaan dengan alat sederhana. Dengan demikian bisa dapat mengamati apa itu refleksi, refraksi, dan dispersi cahaya, Ibu. Oke, baik, Ibu. Saya akan memperhatikan hal-hal itu. Kemudian semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian rencana pembelajaran ini Ibu lakukan di jam keberapa, Ibu? Di jam kedua hari ini. Oke, baik, Ibu. Berarti di jam kedua, berarti setelah jam pertama. Ya. Oke, baik, Ibu. Nanti kita akan bertemu. Metode yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas sehingga anak bisa memahami dan mengetahui materi yang Ibu terapkan di dalam kelas. Baik. Metode yang saya siapkan itu adalah metode demonstrasi, metode diskusi kelas, dan salah satunya juga inquiry based learning.
Ini saya gunakan metode ini agar siswa bisa mengembangkan keterampilan bertanya dan berkomunikasi dengan baik. Oke, baik, Ibu, bagus. Seperti ini dalam proses pembelajaran itu Ibu menggunakan ada 3 metodenya, Ya. yaitu metode demonstrasi, diskusi kelas, kemudian inquiry basis learning. Oke, baik. Kemudian dalam proses pembelajaran itu mungkin strategi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Untuk strategi saya menggunakan yang namanya eksperimen langsung. Menggunakan eksperimen langsung ini agar siswa bisa saya libatkan secara langsung dalam melakukan percobaan dengan alat sederhana. Dengan demikian bisa dapat mengamati apa itu refleksi, refraksi, dan dispersi cahaya, Ibu. Oke, baik, Ibu. Saya akan memperhatikan hal-hal itu. Kemudian semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian rencana pembelajaran ini Ibu lakukan di jam keberapa, Ibu? Di jam kedua hari ini. Oke, baik, Ibu. Berarti di jam kedua, berarti setelah jam pertama. Ya. Oke, baik, Ibu. Nanti kita akan bertemu di kelas nanti ya. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. 1, 2, 3. Kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Pelana, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pantulkan. Baik. Anak-anak coba di rumah punya cermin. ada. Nah, cahaya ketika disentuh atau disoroti senter, maka cahaya itu akan terpantul kembali. Pernah melihat muka di cermin? Ketika engkau lihat muka, siapa punya muka yang muncul di sana? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Adalah salah satu contoh cahaya yang memiliki sifat dipantulkan. Nah, hal itu yang bisa kita kenal dengan istilah refleksi. Nah, selain contoh ini, yang Ibu kasih contoh cermin ketika senter kita sorotkan ke cermin. Siapa juga yang bisa memberikan satu contoh apa lagi? Kira-kira cahaya yang dapat dipantulkan itu apa? Kira-kira apa? Cahaya matahari yang kena kaca spion. Wow, mari tepuk tangan untuk Merisi. Cahaya matahari yang kena kaca spion. Juga ketika engkau berada di depan cermin. Baik. Kita akan melihat sifat cahaya lainnya, yaitu refraksi, di mana pembelokan cahaya ketika melewati medium berbeda. Oleh karena itu kita bagi dalam 2 kelompok. Ayo bergerak cepat. Cepat. Ya. Maju ini. Di sini ada 2. Mari berdiri di sini. Ada 2 gelas. Ini ada 2 pensil. Satu di sini, satu di sini. Ini kita mau mengadakan percobaan tentang setelah melihat percobaan ini, anak-anak bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Sudah bisa? Tentang sifat-sifat cahaya yang hari ini kita bicarakan itu tentang
cahaya yang dipantulkan. Sifat cahaya dari 5 sifat cahaya itu yang kita praktekkan adalah salah satunya yaitu cahaya yang dapat dipantulkan. Ibu, sekaligus percobaan yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan percobaan ini anak-anak akan lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya, dan yang kita praktekkan saat ini adalah sifat cahaya yang dipantulkan. Dalam hal ini sifat cahaya yang refraksi. Demikian yang dapat Ibu jelaskan saat ini. Anak-anak, tadi kita sudah mengadakan percobaan tentang refraksi, ya. Sekarang ada satu lagi yang namanya refleksi. Nah, untuk refleksi ini, percobaannya ini juga tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Coba apa namanya ini? Kenny maju ke depan membawa sebuah cermin dan Vincent, mari kita perhatikan ini percobaan ini. Cermin yang ketika disoroti lampu senter. Turun sedikit, turun. Iya, nah. Atau dekat di teman-teman saya. Ya, ini balik ke sana supaya teman-teman bisa lihat itu cahaya. Lihat ini. Lihat. Nah, cahaya dapat dipantulkan kembali ketika cermin ini mengena pada ketika cahaya lampu senter mengena pada sebidang cermin, maka cahaya pun akan dipantulkan kembali. Ini adalah salah satu contoh sifat cahaya dalam hal ini yang namanya refleksi. Yang namanya apa? Refleksi. Jadi hari ini kita mempelajari yang namanya refraksi dan refleksi. Jadi kedua contoh ini mewakili sifat cahaya masing-masing. Refraksi dan refleksi. Sampai di sini anak-anak bisa memahami ini? Bisa. Dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada besok. Itu supaya Ibu tahu sejauh mana kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Itu tentang sifat-sifat cahaya, dan melalui pernyataan-pernyataan yang Ibu beri ini, kalian menentukan mana yang masuk dalam sifat cahaya merambat lurus, dipantulkan atau diuraikan, dibiaskan ataupun menembus benda bening. Yang pertama, tulis rambatan cahaya senter ketika diarahkan ke tempat yang gelap. Rambatan cahaya senter, tulis rambatan cahaya senter ketika diarahkan ke tempat yang gelap. Apakah itu termasuk dalam sifat cahaya yang mana? Sudah? Nomor 2. Logam yang terlihat mengkilap ketika disinari cahaya senter. Itu termasuk di dalam contoh sifat cahaya yang mana? Dipantulkan atau dibiaskan atau dipantulkan dan sebagainya. Itu saja dua pertanyaan yang Ibu berikan. Kalian harus bisa menentukan dua contoh ini masuk di dalam sifat cahaya yang mana. Paham? Paham. Baik. Mari kita siapkan diri menyimpan semua perlengkapan buku, dan kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Apa kabar hari ini Ibu? Kabar saya Sangat luar biasa. Baik, terima kasih Ibu. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi yang minggu kemarin saya akan melakukan observasi Ibu di dalam kelas. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengamati
proses pembelajaran Ibu di dalam kelas yang minggu kemarin. Saya sangat mengatakan bahwa yang Ibu lakukan dalam kelas itu sangat lancar dan luar biasa. Anak-anak terlihat aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam melakukan eksperimen tentang cahaya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Saya tentunya senang karena melihat anak-anak begitu bersemangat dan antusias untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Terlebih saat mereka dibagi, dikelompokkan dalam kelompok-kelompok, mereka begitu aktif dan senang dengan pembelajaran hari itu, di mana mereka kelihatannya begitu senang ketika mulai bereksperimen dengan gelas dan cermin untuk melihat bagaimana secara langsung cahaya itu dipantulkan melalui percobaan-percobaan itu. Tapi saya merasa bahwa masih ada yang terlewatkan. Iya benar Ibu. Saya juga melihat bahwa pembelajaran kemarin itu memang berjalan lancar. Hanya dalam tahap penyampaian tujuan pembelajaran di akhir itu memang Ibu selalu lupa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran itu. Kemudian di awal pembelajaran itu siswa juga tampak langsung masuk ke aktivitas, tetapi mungkin siswa belum mengerti, memahami secara jelas sehingga apa yang seharusnya mereka capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian solusi seperti apa sehingga Ibu tidak akan melupakan lagi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran itu? Baik, memang di awal pembelajaran tadi itu saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran itu, tapi saya akan berusaha untuk ke depan saya bisa mengikuti alur pembelajarannya itu dengan tepat sehingga pengajaran di dalam kelas itu lebih terarah, lebih efektif dan bisa mencapai hasil yang lebih baik. Oke, baik Ibu, saya setuju. Berarti pertemuan berikutnya itu Ibu sebaiknya tidak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga anak-anak itu mengingat kembali apa yang harus kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Baik, mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya berikan kepada Ibu itu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Ibu? Baik, saya perlu melibatkan siswa secara aktif, terutama pada siswa yang kelihatannya masih diam, belum berani, tidak percaya diri. Itu memang salah satu kelemahan saya, hanya memperhatikan siswa-siswa yang aktif, siswa-siswa yang sudah biasa berinteraksi dengan guru. Sementara saya lupa untuk mengaktifkan siswa yang diam. Jadi melalui apa yang sudah Ibu sampaikan ini, saya akan berusaha ke depan untuk lebih fokus juga kepada siswa-siswa yang mungkin pemahamannya kurang, dilihat dari kurang semangatnya itu. Nah, ke depan saya berusaha untuk mereka pun saya aktifkan di dalam pembelajaran itu. Baik Ibu, saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu itu, terutama yang pengelompokan siswa yang pendiam, kemudian siswa yang tidak aktif. Nah, itu yang membuat pembelajaran di dalam kelas itu sangat menyenangkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Ibu itu bagaimana area yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran? Baik, saya berbicara ke depan itu saya akan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang kurang aktif, mereka yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Cara ini dilakukan seperti apa? Ya, baik. Tentunya tidak terlepas dari interaksi saya dengan mereka seluruhnya, tidak fokus pada siswa-siswa tertentu, tetapi agar
pembelajaran di dalam kelas itu menyenangkan, saya harusnya bisa atau mampu untuk membuat seluruh peserta didik itu merasa senang dengan keterlibatan mereka. Jangan sampai yang terlibat hanya siswa yang itu saja. Memancing kuncinya untuk bisa mampu menyimpulkan sendiri terkait kelebihan dan kekurangan